Rekan guru bahasa Inggris, kita bertemu kembali pada hari ini Sabtu 4 November. Ya, kita melanjutkan kelas bimbel kita, kelas bimbel Mr. IDP, kelas UPPPG tahun 2023. Oke, teman-teman, salah satu faktor kelulusan itu adalah konsistensi kita ya mempersiapkan diri. Oke, teman-teman. Jadi di sini sebagaimana yang pernah saya katakan, target saya adalah nanti teman-teman semua ya, target saya bisa lulus 1 kali tes, jadi tidak menjadi retaker. Namun demikian Bapak Ibu, ya hal itu tentu adalah memerlukan konsistensi dari teman-teman ya, jadi tidak bisa hanya sepihak dari saya. Oke, kita masuk ya soal-soal exercise 3 ya, soal UPPPG. Di sini kita lihat soalnya nomor 1. Ya, pertanyaannya adalah which activity reflects this view? Jadi narasi yang ada di soal nomor 1 ini itu tentang apa? Apakah mind map, ya, storytelling, drills, field trip, atau lecture? Okay. Pragmatism is an educational philosophy says that education should be about life and growth. Ya. Selanjutnya, two important elements of pragmatism include practical learning. Practical learning, which focuses on real world application of lesson, and experimental learning, which involve learning through experience, not through simple idea. Ya, jadi di sini yang ditonjolkan adalah pembelajaran praktek, Bapak Ibu ya. Lalu ada di sini dikatakan real world. Maka hal itu menjurus kemana kira-kira Bapak Ibu? Silakan yang mempunyai ide. Field trip. Ya. Memang di sini kita harus memahami arti field trip gitu ya, seperti study tour itu adalah field trip, field lapangan, trip perjalanan ke lapangan. Berarti sesuai dengan konteksnya di sini real world. Ya, lebih kurang seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2, ini mengenai classroom action research ataupun dalam bahasa Indonesia PTK ya. PTK. Oke. Apa yang ditanyakan? Yaitu title, appropriate title, judul. Oke, teman-teman yang sudah belajar materinya, judul sebuah classroom action research itu harus mengandung kata apa, teman-teman? Improve. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum paham bisa sambil dicatat ya. Oleh karena itulah di awal-awal kelas kita saya katakan untuk menyediakan buku catatan ya. Yang pertama ada kata improve atau sinonimnya ya. Seperti di sini Pak Ibu, kalau kita perhatikan di sini ada enhancing ya. Lalu apalagi Bapak Ibu yang bersinonim dengan itu? Promote. Promote ini bisa juga sinonim dia teman-teman ya. To promote. Oke. Apakah ada yang lain? Ya, bisa improve, increase ya. Oke. Lalu apalagi teman-teman? Ada kata atau yang lainnya apa? Ada kata seperti menggunakan, using, ya, menggunakan apa, diikuti dengan metodenya ya, using ataupun di sini true ya. Ini Bapak Ibu ya. Ada kata true, ya. Bisa juga di sini seperti keefektifan, effectiveness bisa juga. Oke. Ya, ada kata using ya dan yang sejenis. Lalu di sini diikuti metodenya. Lalu apalagi teman-teman?
Lalu di sini diikuti oleh dengan itu ya, materi ya, materi ataupun bidang studi. Lalu yang selanjutnya apa Bapak Ibu? Ya, bisa identity. Ya, atau identitas, bisa kelas, bisa sekolah. Ya. Ini menjadi penting untuk catatan kita karena tentang Classroom Action Research itu ataupun PTK itu ada di kisi-kisi resmi dan ini juga sering keluar ya teman-teman ya. Oke, lalu kita cari yang di sini yang ditanyakan apa untuk soalnya ini yang tidak. Oke Bapak Ibu. Jadi kita pilih di sini opsi jawaban yang tidak memenuhi ketiga unsur ini. Yang mana yang tidak memenuhi Bapak Ibu? Ini kata enhancing-nya ada ya. Lalu di sini metodenya ada ya. Materinya ada, identitasnya ada. Oke, berarti B tidak. Bagaimana dengan C? Bisa kita eliminasi? Ini juga sudah lengkap. Maka yang belum lengkap apa? Alfa O delta. Alfa, Sir. Apa? Alfa. Alfa. Ya. Alfa. Ya, sudah benar ya. Apa yang kurang di alfa ini? Ya. Tidak ada penggunaan kata using atau true gitu teman-teman ya. Kalau judul seperti ini, maka ini seolah-olah seperti research yang sudah selesai, penelitian yang sudah selesai. Jadi PTK itu adalah penelitian yang belum selesai Bapak Ibu ya. Makanya ada siklus kedua kalau gagal atau belum berhasil. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti bisa bertanya. Selanjutnya, pay attention to the following problem. Based on teachers' observation, 80% of students have achieved the minimum criteria. Ya, jadi maknanya ini bahwa sebagian besar murid-murid itu belum paham, belum memahami materi yang sudah diajarkan, yaitu for reading comprehension. Less than the determined score. Ya. Jadi skornya itu minimal 75, sementara 80% belum memahami. Ya, atau belum mencapai KKM. Maka untuk itulah diperlukan classroom action research supaya bisa diatasi. Judulnya kira-kira nanti apa yang tepat? Oke, perbedaannya di sini yang ditanyakan adalah judul yang tepat. Kalau di soal yang tadi ditanyakan judul yang tidak tepat, gitu ya. Oke, yang memenuhi ketiga unsur tadi teman-teman. Kira-kira yang mana di sini? Ada kata improve, ada kata using atau sejenisnya? Beta. Beta. Beta number 3. Ada jawaban yang lain? Jadi ini sudah benar ya, ada kata meningkatkan atau di sini enhancing. Lalu materinya ada, student reading comprehensive skill, lalu metodenya ada. Ya, di sini juga metodenya ada. Oke, Bapak Ibu. Memang di soal nomor 3 ini dia tidak menulis identitas, ya tidak apa-apa karena semua pilihan tidak ada identitas ya. Jadi tidak apa-apa. Oke, sampai nomor 3 terlebih dahulu Bapak Ibu, silahkan kalau ada pertanyaan tentang soal-soal UP PPG bahasa Inggris ini, silahkan. Just feel free to let me know. Boleh dijelaskan kembali, Sir, untuk soal nomor 3, Sir? Dijelaskan kembali? Ya, betul, Sir. Maksudnya belum begitu paham gitu. Ininya apa cara memahami soalnya gitu. Oke, baik. Bentar ya. Oke, jadi pertama kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan classroom action research. Nah, itu ya. Jadi materinya di sini tentang classroom action research. Teman-teman ya. Apa ini classroom action research? Adalah penelitian ya. PTK, penelitian tindakan kelas. Mengapa diadakan penelitian tindakan kelas? Oke, karena adanya permasalahan dalam proses belajar mengajar. Ya, tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Seperti tadi konteks soal nomor 3 ini, 80% belum memahami materi. Lalu guru berinisiatif untuk
ya mengatasi masalah tersebut melalui penelitian tindakan kelas, ya. Biasanya itu diselesaikan dengan metode pembelajaran yang tepat. Makanya di sini ada metode tadi ya. Kata using plus metode plus materinya. Oke. Jadi diharapkan dengan metode yang terbaru atau berdasarkan observasi atau pemikiran dari guru, digunakanlah metode tertentu ya untuk memperdalam atau mengulangi materi pelajaran tersebut. Oke, maka dalam hal penetapan judul PTK, Bapak Ibu, judul PTK di sini tadi sudah saya buat. Judul PTK itu mengandung apa? Ada kata improve. Itu kan untuk mengimprove materi tertentu ya. Oke. Ya, jadi materi ini sebentar teman-teman ya. Materi ini bisa juga sih di sini dia. Di sini teman-teman ya. Ini bisa mungkin saya roll sedikit. Materinya di sini ya. Seperti ini. Ini ya. Dia setelah kata improve lalu materi. Oke. Lalu ada kata improve plus materi, ada kata using plus metode, lalu ada identitas. Ya, identitas ini kalau di soal nomor 3 tadi tidak dibuat ya. Kalau di soal nomor 2 ada dibuat. Oke. Itu dia. Ada kata improve, ada kata improve yang diikuti oleh materi, lalu ada kata using atau true, diikuti oleh metode, lalu ada identitas. Maka soal nomor 3 ini ya kita memilih judul yang tepat. Apa yang salah dengan opsi A contohnya teman-teman ya? The impact of board game on students reading skill. Apa yang tidak ada di sini? Kata improve tidak ada di opsi A. Oke. Sampai situ bisa dipahami? Siap, bisa, Sir. Siap, Pak. Lalu selanjutnya, kenapa yang salah? The description of inefficient students reading comprehension skill. Tidak ada kata improve. Mapping out. Ya, ini tidak sesuai dengan judul ya. Oke, sudah tidak ada kata improve, tidak ada kata improve-nya juga di sini ya. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 ya. Correct sequence of step. Nah, maka ini adalah step-step dari pelaksanaan classroom action research, teman-teman. Ya. Jadi bagian terakhir dari CAR ini atau classroom action ini ya. Analysis and reflection. Ini bagian terakhirnya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang pertama itu tentu kata-kata seperti planning ya. Atau penetapan masalah lalu masuk ke planning ya. Saya ralat sedikit ya. Jadi pertama itu seperti yang saya katakan tadi, dalam proses pembelajaran guru menemukan masalah. Dari mana itu tahu? Ketika umpamanya tujuan yang diharapkan tidak tercapai, berarti ada masalah, dilihat masalahnya apa, ya lalu direncanakan. Nah, kira-kira yang mana jawabannya ini? Charlie, Sir. Yes. Charlie. Determination of problem focus. Nah, penetapan masalah. Lalu direncanakan. Ya, lalu eksekusi. Dilaksanakan rencana itu. Dan ketika pelaksanaan ini berjalan, itu ya suaranya ya Bapak Ibu ya. Lagi kuliah sini tuh. Ya. Oke. Oke. Dalam pelaksanaannya itu sekaligus
kerjakan observasinya Bapak Ibu ya. Jadi sambil mengajar, proses belajar mengajar berlangsung, di situ sekaligus di situ guru mengobservasi. Ya, jadi tentu di situ sudah dipersiapkan pokoknya daftar checklistnya seperti itu. Lalu dianalisa dan reflection. Apakah sudah berhasil atau belum? Kalau belum berhasil, maka diperlukan PTK siklus berikutnya. Gitu ya. Jadi jawaban nomor 4 Charlie, kita lanjut tentang reading comprehension nomor 5 dan 6. Kita langsung ke pertanyaannya Bapak Ibu ya. How did the writer begin the body of the letter? Yang dimaksud dengan the body adalah isi surat Bapak Ibu ya, mulai dari paragraf pertama. Oke, kalau dikatakan bagaimana memulai, tentu kita lihat paragraf